Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai konsep perencanaan pembangunan, yang mana ini merupakan bagian dari mata kuliah perencanaan pembangunan lanjutan. Pengertian perencanaan, ada beberapa teori yang mengatakan tentang perencanaan. Salah satunya adalah perencanaan adalah proses yang kontinu, yaitu proses yang senantiasa berkelanjutan yang terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Ini merupakan pendapat De Conyers and Hills pada tahun 84. Kemudian juga ada yang mengatakan menurut M.T. Todaro dalam buku Economic Development, perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonom dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur, dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, menurut Todaro ini, bahwa dalam suatu perencanaan ekonomi ialah di mana pemerintah ini berupaya untuk mengontrol, mengatur, bagaimana tujuan dari pembangunan yang telah ditentukan ini bisa tercapai. Baik itu tingkat pertumbuhan ekonominya yang diatur, ataupun laju pertumbuhan ekonominya, dengan mengatur berbagai variabel ekonomi tersebut. Nah, menurut teori yang lain dari Jingan, bahwa perencanaan itu ialah suatu teknik atau cara untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik, atau lainnya. Nah, dari beberapa pengertian dari para teori ini, intinya dapat kita ambil bahwa perencanaan itu ialah suatu cara, teknik, kemudian strategi yang secara terus-menerus. Nah, yang mana kita dapat mencapai tujuan yang kita harapkan tadi dengan berbagai teknik cara yang kita lakukan tadi. Nah, elemen perencanaan itu terdiri dari 4. Yang pertama, yang namanya merencanakan itu ialah berarti memilih, yaitu memilih dari berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Yang namanya perencanaan itu ialah kita menentukan berbagai strategi dengan opsi-opsi yang banyak, mungkin lebih dari satu. Nah, tentu dengan beberapa opsi tersebut kita ambil beberapa strategi yang memungkinkan sesuai dengan kondisi yang ada pada internal, baik itu dari segi pembiayaan, dari segi SDM, dan sebagainya. Nah, memilih juga ialah memilih cara kegiatan. Nah, kita memilih apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua dari elemen perencanaan ialah perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun modal. Mengingat sumber daya terbatas, sehingga perlu dilakukan pengalokasian seefektif dan seefisien mungkin. Konsekuensinya ialah pengumpulan dan analis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan suatu perencanaan, kita harus mengidentifikasi dulu SDM apa yang kita punya, bagaimana kondisi SDM kita, bagaimana ketersediaan modal kita, sehingga kita bisa mengatur, mengumpulkan strategi, dan menentukan apa yang harus kita lakukan untuk tercapai tujuan
dari suatu perencanaan yang kita lakukan. Kemudian elemen perencanaan yang ketiga ialah perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan sasaran. Nah, terdapat beberapa masalah dalam pembuatan tujuan. Antara lain, tujuan ini tidak terdefinisi dengan baik. Tujuan juga tidak realistis. Bisa jadi juga perencanaan cenderung lebih dari satu tujuan. Kadang ya tidak konsisten antara satu tujuan dengan dengan tujuan yang lain. Tujuan juga dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambil keputusan lainnya. Jadi bisa jadi antara DPRD terdapat beberapa pimpinan yang mana pimpinan terdiri dari beberapa fraksi. Nah, beberapa fraksi ini juga mempunyai tujuan dan strategi yang berbeda-beda. Nah, sehingga inilah masalah yang ada di dalam perencanaan. Kemudian elemen yang terakhir ialah perencanaan ini berhubungan dengan masa yang akan datang. Nah, yang namanya perencanaan ialah kita berupaya untuk memforecasting. Kita berupaya untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu untuk mencapai apa yang kita harapkan di masa yang akan datang itu, ya kita perlu melakukan proyeksi atau prediksi. Kemudian penjadwalan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Ciri-ciri perencanaan, yang pertama bahwa perencanaan itu bersifat publik. Nah, perencanaan ini bisa diakses oleh siapapun. Kemudian berorientasi masa depan. Nah, dan juga mengambil hal-hal yang strategis. Dan perencanaan juga ini merupakan suatu kesepakatan yang tidak hanya dapat dilaksanakan oleh seseorang, tapi juga dapat dilakukan oleh secara tim. Nah, perencanaan juga ini berhubung pada suatu tindakan, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan dari yang kita rencanakan tadi. Nah, berikutnya ialah peranan perencanaan. Apa itu peran perencanaan? Yang pertama, untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua, memobilisasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, mengatasi dampak psikologis dan sikap atau pendirian. Nah, yang terakhir ini ialah mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana. Menurut Conyer dan Hills, terdapat 4 jenis perencanaan. Yang pertama ialah tujuan perencanaan atau the nature of planning goals. Yang kedua ialah lingkup kegiatan perencanaan atau the scope of planning activities. Nah, yang ketiga ialah tingkatan spasial dari kegiatan perencanaan atau the special level of planning activity. Nah, yang terakhir ialah tingkatan operasional dari kegiatan perencanaan atau the operational level of planning activities. Nah, ini adalah jenis perencanaan yang kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan tujuannya. Kemudian kita menentukan lingkup kegiatan perencanaan kita tadi. Kemudian kita menentukan spasialnya seperti apa. Nah, baru kita melaksanakan secara operasional tindakan. Yang pertama ialah tujuan perencanaan atau the nature of planning goals. Nah, ini terdiri dari, pertama adalah kita menentukan wartime planning atau perencanaan pada saat darurat. Jadi ketika kondisi yang darurat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mengambil perencanaan yang tepat sasaran. Yang kedua adalah town and country planning. Nah, seperti land use planning, cycle planning, urban and regional planning. Nah, ini berkaitan dengan alokasi tanah dan berbagai fungsi kegiatan di daerah. Yang mana kita merencanakan bahwa misalnya wilayah Kota Pekanbaru ini pada kecamatan A, pada blok ini, persil ini kita rencanakan sebagai kawasan permukiman. Yang ini kita rencanakan sebagai kawasan perdagangan. Yang blok lain juga kita rencanakan sebagai kawasan pendidikan. Nah, itu yang kita rencanakan terkait dengan town and country planning. Yang berikutnya adalah anti-cyclical planning, yang mana ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Serta yang terakhir adalah development planning. Nah, pada lingkup kegiatan perencanaan,
ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama diklasifikasikan berdasarkan disiplin atau profesi, yang mana terdiri dari socio-economic planning atau perencanaan sosial ekonomi, kemudian natural resource planning, perencanaan sumber daya alam, atau juga seperti architectural and engineering planning, perencanaan teknis maupun arsitektural. Nah, lingkup kegiatan perencanaan berikutnya ialah berdasarkan sektor. Jadi bisa diklasifikasikan seperti misalnya perencanaan di sektor pertanian, di sektor industri, pendidikan, perikanan, perdagangan, maupun berbagai sektor lainnya seperti kehutanan, pengadaan tanah dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah pendekatan antar disiplin. Nah, baik itu disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, politik, sumber daya alam dan sebagainya. Yang ketiga ialah tingkatan spasial dari kegiatan perencanaan tadi. Nah, spasial ini adalah suatu ruang. Tingkatan ruangnya seperti apa? Yang pertama ini adalah perencanaan internasional. Nah, kemudian ada juga perencanaan nasional, atau perencanaan yang ketiga adalah perencanaan wilayah atau lokal. Yang keempat adalah perencanaan desa atau kota. Nah, yang kelima adalah perencanaan individual atau keluarga. Kemudian yang keempat ialah tingkatan operasional dari kegiatan perencanaan. Nah, seperti yang pertama adalah perencanaan pembangunan nasional, yang mana kita ketahui ada yang namanya RPJP, RPJM, maupun dokumen perencanaan lainnya. Kemudian juga ada yang bersifat lebih teknis, yaitu seperti perencanaan proyek. Misalnya perencanaan pembangunan jalan, perencanaan pembangunan jembatan, atau perencanaan pembangunan kawasan industri. Nah, ini bersifat proyek, skupnya lebih kecil. Yang berikutnya juga adalah perencanaan sektoral. Misalnya perencanaan jaringan jalan untuk Kota Pekanbaru, atau master plan rencana pengembangan persampahan Kota Pekanbaru dan sebagainya. Nah, ini bersifat sektor, baik itu sektor yang skala besar atau subsektor yang skala yang lebih kecil. Misalnya tadi ada perencanaan sektor air minum, perencanaan air limbah, perencanaan ekonomi dan sebagainya. Yang terakhir ialah integrated area planning. Nah, yang mana integrated area planning ialah perencanaan kawasan secara terpadu. Nah, contohnya misalnya dalam perencanaan ini ialah perencanaan kawasan pariwisata terpadu misalnya. Katakanlah misalnya kita di Provinsi Riau ini mempunyai kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu KSPN Rupat. Nah, yang mana seharusnya seyogyanya dalam merencanakan Rupat ini dia harus terintegrated atau terpadu, baik itu dari segi pendanaannya harusnya saling support, baik itu pusat, provinsi, kabupaten maupun swasta. Atau juga terkait dari segi sektor infrastrukturnya harus disupport semua, dari sektor kepariwisatanya harus disupport, fasilitas-fasilitas pariwisatanya harus disupport, kemudian jaringan jalannya harus disupport, sumber air bersih untuk mendukung pariwisata harus disupport, kemudian fasilitas persampahan untuk mendukung pariwisata juga harus disupport, dan sebagainya, transportasi maupun fasilitas lainnya. Jadi harus terintegrasi perencanaan tersebut. Nah, yang berikutnya juga dalam proses perencanaan, bahwa perencanaan ini harus bersifat rasional. Jadi konsep rasional yang dimaksudnya ialah bahwa dalam mendasari prinsip-prinsip perencanaan ini harus sesuai dengan akal sehat juga gitu. Tidak boleh kita hanya sekedar emosional atau tebak-tebakan. Oh, seharusnya perencanaan Pekanbaru ini pertumbuhan ekonominya 10% tanpa didasari hitung-hitungan yang jelas. Nah, itu tidak boleh. Bahwa dalam perencanaan kita harus bersifat rasional, harus berdasarkan data-data yang ada. Jadi, karena ini berkaitan erat yang pertama dengan kesejahteraan ekonomi. Kalau kita salah merencanakan, ya dari sisi ekonomi juga akan berdampak bahwa menurunnya atau kegagalan ekonomi yang terjadi. Atau juga dalam perencanaan rasional ini akan berefek pada efisiensi dari alokasi sumber daya tadi.
kita akan melihat sumber daya alam apa saja yang kita punya. Nah, dengan ada sumber daya alam yang ada, kita kemudian mengefisiensikan dari masing-masing alokasi SDA tadi. Jangan sampai dia terlalu cepat habis, namun dia tidak efektif mendapatkan keuntungan atau kemakmuran. Nah, yang berikutnya juga harus memaksimumkan output. Nah, jadi dalam jumlah input tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh output tertentu. Jadi bahwa perencanaan ini harus optimal gitu. Kita mencoba memang menghasilkan output sebesar-besarnya. Ya tentu bukan dengan biaya yang sekecil-kecilnya atau dengan input yang sekecil-kecilnya. Tapi kalau kita mau mendapatkan output yang maksimal, ya tentu kita juga harus menyiapkan input yang optimal gitu. Memang tidak harus input yang maksimal, tapi yang optimal, yang memungkinkan untuk mencapai output yang maksimal tadi. Nah, tentu juga dalam proses perencanaan juga harus berasumsi bahwa kita mempunyai informasi yang sempurna. Jadi kita harus mempunyai berbagai ketersediaan data yang akuntabel serta akurat. Nah, berikutnya juga dalam proses untuk menjadikan keputusan rencana berdasarkan rationality atau rasionalitas, ada berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama, ya tentu kita harus mengidentifikasi dan menentukan masalahnya. Apa masalah yang ada di misalnya di Kota Pekanbaru. Kemudian kita klasifikasikan. Nah, kira-kira dari beberapa tujuan, nilai dan sasaran yang berhubungan dengan masalah tadi. Kemudian kita mengidentifikasi alternatif-alternatif berbagai serangkaian kegiatan untuk memecahkan masalah yang sudah kita identifikasi tadi. Kemudian kita memperkirakan dari masing-masing alternatif tadi apa akibatnya. Efek-efek dari alternatif yang kita rencanakan tadi apa saja. Kemudian kita bandingkan dari berbagai alternatif tadi, perkiraannya seperti apa, yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang lebih spesifik tadi. Nah, dari berbagai alternatif tadi, kita mengetahui perbandingan positif negatifnya, kemudian yang terakhir ialah kita pilih. Kita pilih serangkaian alternatif yang paling dekat dengan tujuan sasaran yang dapat menghasilkan apa yang kita inginkan tadi. Atau intinya bisa menyelesaikan masalah. Khususnya yang paling menguntungkan. Serta tidak merugikan. Nah, kira-kira ini bahan pertemuan kita terkait dengan konsep perencanaan pembangunan pada pertemuan kedua ini. Untuk berikutnya, ya kita akan melakukan diskusi lebih lanjut. Baik, sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.